Mohon perhatian kepada Bapak, Ibu, acara akan dimulai. Diingatkan kepada para peserta untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Terima kasih. Baik, Ibu, apakah saya boleh memulai sekarang, Ibu? Silakan Mbak Valencia, silakan. Oke, baik, Ibu. Acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat-Nya lah kita dapat berkumpul secara virtual pada hari ini. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Eri Marlapa, SEMM, selaku Sekprodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang kami hormati Bapak Agusta Cahya Pradana, selaku Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Muria Selatan, serta yang saya hormati para pembicara dan yang saya hormati kembali seluruh peserta webinar yang kami banggakan. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara webinar pengabdian kepada masyarakat dengan mengusung tema keberlangsungan usaha pengembangan produk kuliner di Kelurahan Meruya Selatan, Jakarta Barat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Valencia Saptika. Saya selaku pembawa acara pada webinar hari ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, kita akan memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan dari Sekprodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Eri Marlapa, SEMM. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bapak. Terima kasih MC Valencia, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Agusta Cahya Pradana, Kasih Ekonomi dan Pembangunan. Yang saya hormati Bapak Ibu yang telah hadir hari ini, Ketua Tim dan Anggota PKM, Ibu Yenida Parmariza, Ibu Wiciwati, Ibu Nurul Kumara Fajrin, Ibu Intan Apriyadi, Ibu Rika Merdianti Rika Kusuma, Ibu Lisnawati Saragi, Bapak Firman Fauzi, Ibu Ade Permata Surya, dan Bapak Agung Budaya beserta Ibu Alpitasari. Yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta UMKM dari Kelurahan Muria Selatan yang telah hadir, Ibu-ibu PKK, serta para mahasiswa yang hadir hari ini, para hadirin sekalian yang berbahagia dan yang kami cintai serta kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin sebelumnya menyampaikan sekaligus mewakili dari Ibu Dekan Dr. Erna Sofiana Imaningsi dan Kepala Riset dan PKM kita Ibu Dr. Ririn Wulandari, serta Kaprodi kita Bapak Dr. Sony Indraja yang tidak hadir hari ini. Beliau berpesan mudah-mudahan insya Allah hari ini acara akan berlangsung dengan baik dan lancar. Dengan hari ini acara PKM kita bertemakan keberlangsungan usaha, keberlangsungan pengembangan dan produk kuliner. Bagaimana pengembangan usaha produk kuliner tersebut untuk bisa bersaing ya dan bermanfaat bagi sekitar untuk mengembangkan produk kuliner dan perlunya sertifikasi halal.
Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, PKM, kegiatan PKM ini merupakan unsur pelaksana yang merupakan bagian dari kegiatan Abdi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Merci Buana yang dilaksanakan oleh dosen dan melibatkan mahasiswa. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi masyarakat, terutama mengembangkan dan memberdayakan UMKM, masyarakat dan instansi yang melibatkan instansi dan masyarakat sekitar. Untuk mewujudkan visi misi, riset dan PKM Universitas Merci Buana telah melakukan kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang berkompeten dan kompetitif, pengembangan riset inovatif yang unggul sesuai kebutuhan pengguna, serta pengembangan dan penerapan teknologi hasil penelitian untuk kesejahteraan masyarakat. Riset dan PKM Universitas Merci Buana mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pusat-pusat keunggulan, penguasaan dan pengembangan, serta penerapan IPTEX dan pemberdayaan masyarakat. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendukung pelaksanaan acara hari ini. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eri Malapa atas sambutannya. Kemudian selanjutnya kita ada sesi foto bersama dalam sesi acara pada hari ini. Dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kameranya dan saya ingatkan kembali untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan. Baik, sudah siap Bapak dan Ibu? Baik. Saya pandu dari slide yang pertama. Oke, baik. Sebentar ya, Ibu. Boleh sekali lagi? Saya pandu. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Sebentar, Ibu. Mohon maaf, Ibu. Sebentar ya, Bu. Ada kendala. Sebentar. Baik, setelah sesi foto bersama, sambutan selanjutnya dari perwakilan Kelurahan Meruya Selatan, Bapak Agusta Cahya Pradana selaku Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Meruya Selatan, kepadanya kami persilahkan. Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Suara saya jelas ya, Pak? Enggak kan ya? Jelas, Pak. Jelas, baik. Mohon Ya. izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Erli Marlapa ya Pak, selaku Kaprodi ya Pak. Oh, Sekprodi. Sekprodi. Mudah-mudahan cepat jadi Kaprodi, Pak. Saya Sekprodi S1 Manajemen Universitas Merci Buana ya, Pak. Kemudian tim PKM Pengabdian Masyarakat Universitas Merci Buana. Selanjutnya TPPKK, Dawis, pelaku usaha maupun tamu undangan yang hadir. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Selanjutnya, saya mewakili Pak Lurah, Pak, menyampaikan permohonan maaf karena memang acara ini yang sedianya kita laksanakan pagi ya Pak, sesuai acara jam 7.30,
ternyata bersamaan dengan kegiatan Musrenbang kecamatan, di mana itu dihadiri langsung oleh Bapak Wali Kota, jadi terpaksa dimundurkan menjadi jam 1 ya Pak. Tapi insya Allah tidak mengurangi manfaat yang kita dapat dari acara ini. Kemudian selanjutnya program mengenai keberlangsungan usaha pengembangan produk kuliner di Kelurahan Mulya Selatan. Sebenarnya ini selaras ya Pak dengan kegiatan dari pemerintah juga yang sebelumnya kita kenal dengan OKOC, sekarang dirubah menjadi Jackpreneur. Tentunya harapan dari kami dari pemerintah bahwa program ini dapat mengisi Pak kekurangan yang ada dari program yang ada di pemerintah. Jadi kita berjalan selaras untuk kemajuan usaha produk kuliner khususnya dan UMKM secara umum di Kelurahan Mulya Selatan. Yang mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf dari pimpinan. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Kemudian selanjutnya kita ada penyerahan plakat yang akan diberikan kepada perwakilan Kelurahan Meruya Selatan, Bapak Agusta Cahya Pradana selaku Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Meruya Selatan. Kepadanya saya persilahkan Bapak. Mohon maaf, apakah ada untuk penyerahan plakat? Sudah, Mbak Valencia. Halo. Oh, sudah. Iya. Penyerahan plakatnya udah, tapi memang ini kan di belakang ini ya, di belakang laptop, jadi nggak kelihatan ya. Ya. Baik, Ibu. Sudah ya, Pak Eri izin plakatnya udah diserahkan dari UMB ke kelurahan ya, Pak. Alhamdulillah, Bu. Ya. Terima kasih. Silakan lanjutkan Mbak Valen. Terima kasih Bu Yenida. Ya, kemudian pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Agung Budaya SEMM kepada Bapak Agung. Silahkan. Ya, terima kasih Valencia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara webinar hari ini, marilah kita tundukkan kepala dan hati kita sejenak untuk bermunajat sekaligus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara ini berjalan dengan baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi nikmahu. Ya Rabbana walakal hamdu. Walaka syukru. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awalina wal akhirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim. Jadikanlah acara webinar hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai upaya kami untuk memberikan bekal ilmu sebagai penyelenggara perguruan tinggi yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi kami selaku penyelenggara. Ya Allah ya Rabbana, acara ini ditunjukkan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu semata. Untuk itu berikanlah petunjuk dan bimbingan kepada kami, agar kami dapat menjalankannya dengan baik. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah kami semua yang mengikuti acara webinar hari ini
untuk menjadi generasi unggul di masa depan yang dapat bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, Engkau telah menguji kami dengan kuasa-Mu, dengan adanya pandemi COVID-19, di mana kami harus tetap bersyukur dan berikhtiar untuk selalu tunduk dan patuh atas perintah-Mu. Di tengah bencana global COVID-19 ini, anugerahkanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan. Hilangkanlah derita akibat pandemi COVID-19, agar kami dapat menjalankan aktivitas secara normal dengan penuh barokah dan ridho-Mu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Wa tub alaina innaka antu awwabur rahim. Semoga Engkau mengabulkan doa kami ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agung atas pembacaan doanya. Baiklah, selanjutnya pembacaan susunan acara pada webinar hari ini. Yang pertama diawali dengan pembukaan, dilanjutkan sambutan-sambutan dan sesi foto bersama, kemudian dilanjutkan adanya penyerahan plakat, lalu pembacaan doa, dilanjutkan dengan pembacaan susunan acara, kemudian pemaparan materi dari para pembicara dan sesi tanya jawab. Selanjutnya pemilihan tim untuk dimentoring dan diakhiri dengan penutup. Baik, memasuki acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator kami yaitu Ibu Alisa Mariana. Langsung saja kami persilahkan kepada Ibu Alisa Mariana untuk memandu sesi diskusi pada hari ini. Kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah bisa mendengar suara Alisa? Apakah bisa mendengar suara Alisa? Mohon maaf. Oh, Saya bisa, Bu. Bisa. Jelas, Bu. Jelas. Bisa. Jelas. Bisa mendengar suara Alisa kah? Iya, jelas, Bu. Oke, Alisa langsung lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir di ruangan ini maupun di Zoom meeting. Terima kasih kepada pembawa acara kita. Perkenalkan nama saya Alisa Mariana Ricai, mahasiswa FEUMB, dan saya akan memandu acara diskusi kita ini hingga selesai nantinya. Diskusi pada hari ini dengan tema besar yaitu keberlangsungan usaha pengembangan produk kuliner. Akan diawali dengan pemaparan oleh narasumber, yaitu 9 orang dosen FEB dengan subtema yang berbeda-beda, di mana tiap narasumbernya akan mendapatkan alokasi waktu 15 menit untuk pemaparan temanya. Setelah semua narasumber selesai dengan pemaparannya, maka nanti akan kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab dari para peserta sekalian. Dan selanjutnya kita menuju kepada narasumber ke-8 kita, yaitu Pak Agung Hidayah, MM, dengan judul tema Keberlangsungan Usaha Produk Kuliner. Kepada Bapak Agung, dipersilakan. Ya, terima kasih. Sebentar saya share screen dulu ya. Ya, selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu dosen sekalian, Bapak Ibu masyarakat yang udah menyempatkan hadir di acara webinar dengan judul Keberlangsungan Usaha Pengembangan Produk Kuliner. Nama saya Agung Hidayah, saya dosen Mercu Buana. Pada webinar kali ini sih sebenarnya
Saya lebih ke teknis sama cerita-cerita aja tentang UMKM yang ada di sekitar daerah Jakarta Barat, Ciledug, dan sekitarnya. Jadi di sana banyak banget pelaku UMKM yang nggak kelihatan restonya Bapak Ibu, tapi dia tuh jualan di rumah gitu. Itu luar biasa loh. Cerita ini juga saya ambil dari teman-teman saya yang kebetulan dia sampingannya ojek online, dan dia sering banget ngambil orderan itu nggak dari resto, tapi dari rumah. Dia nggak punya resto, nggak punya kursi, nggak punya bangku, tapi dia ngambil orderan itu dari rumah. Oke, saya tarik dulu ya. Di sini ada perbedaan tradisional marketing dan digital marketing. Di sini gambar yang tradisional marketing itu di situ ada telepon, yang kita tahu dulu kalau misalkan nawarin sesuatu itu pakai telepon, terus pakai SMS, lewat TV, lewat surat kabar, lewat majalah gitu. Tapi digital marketing itu sekarang kita kalau misalkan nawarin sesuatu, dulu ya, kalau misalkan kita nawarin sesuatu, orang itu pasti nolak. Orang itu pasti nolak. Tapi kalau sekarang, kita cuman posting, kita cuman upload, orang yang cari sendiri Bapak Ibu. Luar biasa banget. Jadi, kita nggak perlu maksa orang buat lihat iklan kita, tapi sekarang orang-orang tuh yang lihat iklan kita. Orang-orang yang cari. Bahkan di daerah Ciledug itu dekat sama Jakarta Barat ya, sama Meruya. Itu ada kafe yang letaknya itu di pedalaman. Kita harus ngelewatin kampung dulu. Tapi itu tempatnya itu bagus banget. Tempatnya bagus banget. Berasa udah nggak kayak di Tangerang lagi. Udah kayak nggak di Jakarta yang padat penduduk. Berasanya tuh udah kayak di Bogor, udah kayak di Bandung kayak gitu. Dia tuh rame dari mana? Dari digital marketing. Dari TikTok, dari Instagram, dari YouTube. Bahkan banyak agen marketing yang nggak dibayar Bapak Ibu. Jadi misalkan kita punya produk mie ayam yang super banyak dengan harga yang murah. Kita cuma posting satu sekali. Setelah itu banyak orang datang dan dia jadi agen marketing kita yang nggak dibayar sama kita sebenarnya. Dia foto produk kita yang unik, foto produk kita yang lucu. Tanpa sadar dia jadi agen marketing kita. Dan nilainya ke kita juga. Dan produk kita makin laku. Seperti itu. Tadi udah dijelasin juga sama Bapak Ibu dosen sebelumnya. Kalau misalkan buat produk itu harus unik, harus menarik, packagingnya juga harus bagus. Terus juga harganya juga yang menarik gitu, seperti itu. Di sini ada fenomena digital marketing. Yang pertama, kita itu tidak terlalu penting lagi memikirkan tempat yang strategis. Yang kedua, tidak terlalu penting lagi memikirkan tempat yang luas. Yang ketiga, hemat budget atau modal usaha. Ini sangat fenomena, saya pikir ya. Karena dulunya kalau kita berbisnis itu harus memikirkan tempat yang strategis. Tapi kalau sekarang itu kayaknya saya pikir nggak terlalu penting ya. Karena banyak tempat-tempat yang nggak strategis, malahan jadi rame. Malahan jadi tantangan untuk para pengunjung. Di daerah Bintaro itu ada namanya restoran, aduh saya lupa deh. Pokoknya dekat Masjid Bani Umar gitu. Itu tempatnya itu pedalaman banget. Mobil itu kalau masuk itu harus gantian. Yang masuk harus nunggu yang keluar, dan yang keluar itu harus nunggu yang masuk. Jadi harus ganti-gantian karena cuma satu mobil. Dan di situ ramai banget. Saya aja ceritanya tentang pengunjung itu naik mobil. Karena memang pengunjung itu banyak yang bawa mobil. Dan banyak yang dari luar Bintaro datang ke situ. Karena apa? Karena penasaran di situ. Seperti itu. Dan tempat tidak terlalu penting memikirkan tempat yang strategis, maksudnya adalah sebenarnya kita bisa bikin tempat yang strategis sendiri lewat handphone kita. Tempat yang strategis itu dulunya tempat yang sering dilewatin sama orang banyak. Tapi kalau misalkan kita bikin status, kita upload, kita bikin feed Instagram, kita bikin konten TikTok, itu banyak juga kan yang sering lewat di akun kita sebenarnya. Seperti itu. Jadi kita bisa ciptakan tempat yang strategis untuk produk kita sendiri. Nggak perlu lagi tempat yang strategis gitu. Lewat digital marketing ya. Ya, hampir setiap orang memiliki smartphone. Jadi produk kita itu pasti mampir di smartphone dia kalau misalnya kita rajin posting setiap hari.
kita bisa lihat status orang yang sama. Dalam sehari itu bisa lebih dari 5 kali. Dengan foto yang berbeda-beda, dengan caption yang berbeda-beda. Kenapa nggak kita ganti dengan produk yang berbeda-beda? Dengan foto yang lebih menarik seperti itu. Foto produk kita ya pastinya ya. Seperti itu. Kita bisa iklan di HP lewat status WA. Kita bisa share di grup WA juga. Kita bisa jualan di Facebook atau marketplace gitu. Karena saya sendiri juga berbisnis ini ya, jual beli motor second. Kalau misalkan saya posting di Facebook, itu kelihatan Bapak Ibu. Walaupun yang nggak ngelihat, walaupun yang nggak beli motor saya, tapi dalam sehari yang ngelihat itu bisa ribuan orang. Luar biasa. Karena saya tahu orang pasti lebih mementingkan makanan lah, bukan motor. Bagaimana kalau misalkan saya jual makanan di situ? Seperti itu. Kita juga bisa buat feed atau status di Instagram setiap hari. Kita bisa buat konten TikTok atau ya lo smartphone kita gitu. Nah, selanjutnya hal demikian yang tadi saya jelasin itu gratis. Walaupun memang beberapa platform itu nawarin marketing yang berbayar. Tapi kayak status WA terus status Instagram itu kan gratis semua ya. Jadi semakin banyak kita berteman, semakin banyak orang yang ngelihat status kita, itu produk kita juga semakin meluas pastinya. Seperti itu. Selanjutnya, tidak terlalu penting memikirkan tempat yang luas. Tidak terlalu penting memikirkan tempat yang luas. Kok bisa? Jualan harus ada tempat untuk makan lah, parkiran. Terus gimana dong kalau tempatnya sempit? Realitanya, pada masa pandemi, orang itu sedikit banget yang makan di tempat. Dan realitanya banyak juga restoran kayak Solaria yang ramainya apa? Ramainya online-nya. Ramainya online-nya bukan dari orang yang makan di tempat. Nggak kayak dulu, perilakunya udah berbeda. Dan banyak banget restoran-restoran yang nggak punya tempat makan, tapi tuh ojek online-nya tuh ngantri. Contohnya dekat rumah saya itu ada ibu-ibu jual nasi goreng. Itu pendapatan seharinya itu bisa jutaan Bapak Ibu, luar biasa. Padahal tempat makannya itu kalau misalkan memang makan di tempat itu nggak lebih dari 6 orang. Tapi yang antri di sana dari Shopee Food, dari Grab Food, dari GoFood-nya itu bisa 7 sampai 8 orang. Gojek ya, ojek online ya. Itu banyak banget dan itu terus. Dia bisa masak tuh nggak berhenti-berhenti dari jam 5 sampai jam 9 malam. Kecuali dimatiin aplikasinya. Dan ini cerita benar Bapak Ibu. Sebelumnya, sebelum dia kenal jasa online ini, jasa antar online ini, ya penjualannya biasa aja. Tapi semenjak kenal jasa antar online ini, penjualannya jadi luar biasa dan selalu habis setiap hari. Yang selanjutnya, kayak gini contohnya. Ketika orang mau buka toko baju, tapi nggak bisa punya toko baju, nggak bisa buka galeri, dia cuma punya gudang, ya udah jual online aja. Lewat aplikasi Shopee, Tokopedia, Bukalapak, kayak gitu. Terus pakai apa? Pakai ojek online. Terus dengan metode apa? Metode COD bisa. Jadi kita ketemu, habis itu orang bayar gitu. Seperti itu. Karena sekarang banyak banget handphone aja sekarang dijualnya itu lewat online. Jadi kita beli handphone itu banyak banget orang beli handphone. Harga 5 juta, harga 6 juta itu dari online. Karena apa? Karena mall-nya itu tutup. Mall-nya itu tutup. Nggak bisa orang beli handphone itu ke mall sekarang. Susah gitu. Baru buka mall-nya sebentar tutup. Seperti itu. Akhirnya ya udah toko-toko itu lewat online gitu. Dengan metode ini kita bisa memulai usaha seolah memiliki tempat yang luas. Bener banget. Kita punya produk, varian produk misalkan 100 produk. Kita bisa foto produk itu satu-satu dan galeri dari toko online kita itu seolah rame. Seperti itu. Selanjutnya hemat budget atau modal usaha. Bener banget. Dari usaha online, contohnya kayak kita nggak perlu sewa gudang, kita nggak perlu sewa kios, kita cuma perlu ngasih space dari rumah kita buat gudang, dan itu hemat budget kan, seharusnya kita sewa kontrakan, dan ini nggak usah gitu. Dengan metode online kita bisa hemat budget modal, karena kita bisa manfaatkan tanpa harus mengeluarkan modal yang banyak, seperti itu.
Kita kalau dulu ya, buat pesan antar kita harus cari orang yang buat nganterin. Sekarang nggak usah. Sekarang bisa pakai ojek, sekarang bisa pakai jasa antar seperti JNE, JNT seperti itu. Dengan memanfaatkan Misi Bapak, ya. mau ingatkan waktunya sisa 4 menit lagi ya. Oke, makasih. Ya. Jadi dengan memanfaatkan metode online marketing kita bisa menghemat ya. Sewa tempat, bayar iklan, biaya antar produk, terus waktu untuk memasarkan produk juga kita nggak perlu berkeliling gitu. Kita bisa hemat waktu. Terus hanya bermodalkan HP dan internet gitu. Kita juga bisa nambah ilmu dengan lihat tutorial, lihat cara-cara bikin produk baru, pengembangan produk kita seperti itu. Jadi bisa dimanfaatkan banget, cuman bermodalkan smartphone kita gitu. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doain apa? Dikembalikan kepada Terima moderator. kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Agung atas paparannya. Dan selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Ibu-ibu, apa ada pertanyaan kalau pembicaraan di atas? 2 orang saja, diacungkan aja tangannya Ibu. Alisa, backgroundnya mungkin Alisa dihilangkan, Alisa, background kamu, jadi kelihatan. Kalau Ibu ada pertanyaan, diangkat aja tangannya. Ayo silakan ibu-ibu. 2 orang untuk bertanya, silakan. Backgroundnya Bu Yaninda deh kayaknya. Ya, Alisa, backgroundnya diinin aja, Alisa. Alisa. Ya Ibu. Alisa, backgroundnya biasa aja, nggak usah pakai background supaya terlihat ibu bapak ibu di. Ini ada di sini ada ibu yang mau bertanya, silakan Bu. Maaf, jatuh nanti Bu. Namanya ya. Iya. Nama Rini Saraswati dari PKK. Tadi kita sudah mendapat penjelasan yang macam-macam mengenai bagaimana kita mempromosikan produk yang kita maksudnya yang kita hasilkan, yaitu kita harus bersaing, kita harus lebih inovasi, unik, mungkin bersaing dalam promosi, mindset pangsa pasar agar bisa maksudnya mindset mereka untuk beralih ke produk UMKM. Iya. Maksudnya kita mindset masyarakat itu agar mereka itu beralih untuk mengenal ke produk kita. Kalau kita ayam taliwang, nah kita mindset kita kan langsung ke Lombok dengan nasi campurnya yang ini, nah itu. Bagaimana kita untuk mindset masyarakat itu supaya kita beralih dengan produk UMKM, supaya menarik produk UMKM itu terhadap masyarakat gitu, mindsetnya. Bisa dibangun. Bisa dibangun. Boleh dibangun. Pertanyaannya? Jawab apa langsung orang kedua? Iya. Maksudnya selain dengan maksudnya selain dengan produk inovasi yang unik dengan persaingan promo, ada lagi nggak kita bisa memasuk masyarakat kita untuk ini loh beralih ke produk UMKM karena itu memang sedang dilirik gitu loh produk UMKM itu. Jadi Bu Rini mau nanya. Biasanya masyarakat tadi kan ibu-ibu udah pada jelasin, oh produk yang inovatif, pakai digital marketing, bla bla bla. Nah, kata Bu Rini, produk UMKM itu
sebenarnya banyak yang bagus, banyak yang menarik. Bagaimana cara kita menarik orang banyak supaya mau melirik produk UMKM ya dengan Bu? mindset Bagaimana supaya kesadaran kepada masyarakat untuk melirik produk UMKM? Jadi tadi ibunya ngasih contoh kan makan ayam taliwang nggak mesti ke Lombok gitu ya, makan ayam betutu nggak mesti ke Bali, ada kok di UMKM. Tapi kan masyarakat selama ini agak sedikit memandang remeh ya Bu ya produk UMKM. Nah itu saya bantu kira-kira seperti itu. Monggo Bapak Ibu dijawab. Siapa aja silakan bicara. Halo, Bu Yenida. Ya. Silakan masuk. Ya. Mohon izin saya ini ya mau menanggapi sedikit. Sebenarnya itu tadi terkait dengan materi Bu Yenida ya, karena kan UMKM yang usaha. Kok ini ada echonya ya? Jadi usaha kecil, tapi gimana caranya UMKM tersebut bisa membuktikan dulu gitu ke masyarakat. Kadang masyarakat sebenarnya pengen sih beli produknya UMKM, tapi kan kesulitan misalnya tidak terinform atau kurangnya informasi produk UMKM itu bisa didapat di mana atau segala macam. Jadi tadi dari kalau yang sesuai dengan materi saya mengenai bauran pemasaran ya Bu. Jadi gimana cara mengimplementasikan bauran pemasaran itu? Pertama, harus dipikirkan juga distribusi sampai ke konsumen seperti apa gitu. Jadi bukan hanya memikirkan produk, tapi distribusi yang pada saat dulu biasanya kan orang cari tempat lokasi yang strategis. Tapi pada saat ini di saat perilaku konsumen sudah mulai berubah ke era digital tadi seperti materi Pak Agung dan materi Bu Nurul ya, terkait dengan digital marketing. Jadi karena ada perubahan perilaku konsumen, otomatis UMKM juga harus mulai merubah gimana caranya distribusi yang tadinya lokasi tadi orang-orang pada datang ke tempatnya. Tadi Pak Agung juga sempat memaparkan bahwa ternyata bisa kok rumah kecil masuk gang, tapi orang-orang banyak berdatangan. Karena apa? Berarti dia bisa memanfaatkan media-media promosi, lalu bisa bekerja sama dengan saluran-saluran distribusi seperti Gojek dan lain-lain. Jadi itu tadi Bu, sebenarnya masyarakat bukannya bukannya tidak berkenan untuk membeli produk UMKM, tapi karena mungkin kurangnya informasi, lalu tadi distribusi sampai ke konsumen seperti apa caranya, lalu ada promosi, distribusi, lalu produknya sendiri kami pun tidak terinform misalnya gitu sebagai konsumen gitu. Gitu Bu Rini. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang akan menambahkan, silahkan monggo. Mengenai pemasaran, jadi orang kan harus tahu ya itu tadi Bu, nggak ada salahnya ya kelompok UMKM untuk Meruya Selatan ini membuat website khusus ya. Jadi itu di dalam website itu banyak orang yang terlibat ya kan. Kalau misalnya Ibu sendiri jagonya di gudeg ya, bisa dicantumkan ya, kemudian bagaimana cara pelayannya, karena website itu cara pembayaran, terus bagaimana mempromosikan dan gambar selanjutnya itu bisa diinfokan di website ya. Jadi kalau misalnya gudeg dengan Ibu Haryati nomor WA sekian ya, di foto. Itu bisa. Nah, kalau itu bisa di launching ya, apakah di GrabFood atau GoFood, itu jadi rame ya, karena satu website UKM khusus untuk Meruya Selatan, tapi mencakup berbagai pilihan makanan dan minuman. Mungkin seperti itu, dicoba. Ada yang lainnya? Mungkin dari saya, Bu, mau menambahkan. Ya, silakan Bu, monggo. Ya. Jadi kalau dari saya ya, tadi kan salah satu contohnya yang ayam betutu ya, khas daerah mana, dan ini dari daerah khas mana. Kalau dari saya sih masukan ini Bu, lebih ke teknik memasarkannya ya, agar agar masyarakat itu lebih
tertarik gitu ya dari pemasaran-pemasaran yang saya sudah lihat. Kalau kalau Ibu perhatikan, biasanya makanan-makanan tradisional itu dia itu ada personal branding di baliknya, Bu. Kayak contohnya ayam bakar Mas Meno, terus sop ayam Pak Min, gudeg Bu siapa, ayam kremes atau ayam bakar Bu siapa gitu. Jadi saya lihat yang tradisional-tradisional itu ada personal branding di baliknya. Mungkin kalau Ibu bisa menambahkan nama ini apa sih sebagai legendnya gitu. Legendnya, terus di bawahnya sejak tahun berapa gitu. Di situ ditekankan lagi dengan otentisitasnya, keotentikan bumbu gitu. Jadi biasanya makanan tradisional itu yang ditekankan kenapa makanan yang modern itu kalah dengan makanan yang tradisional karena bumbunya, rempahnya gitu. Jadi kita menekankan ketika memasarkan itu otentiknya gitu. Ketika kita memakan makanan tradisional tersebut, kita merasakan iya nih kayak yang saya makan waktu saya di Bali, ketika saya makan di mana di Lombok gitu. Terus dan ketika kita ingin membranding produk kita itu sama seperti kita sedang makan di lokasi tersebut, Ibu harus memulai dari desainnya. Desainnya itu ya harus ada khas-khas Balinya atau ada khas-khas daerah-daerah Lomboknya kayak gitu. Kalau Ibu buka restorannya atau misalnya di rukonya atau restorannya ya harus ada, kalau kita menyebutnya apa ya, physical evidence. Jadi kayak penggunaan mejanya, kursinya, mungkin kalau misalnya di Bali ada kain kotak-kotak hitam putih itu saya nggak tahu ya namanya apa. Jadi kayak ada suasana daerah tersebutnya gitu untuk menambah apa ya, experience atau pengalaman gitu ya, atmosfer ketika kita menikmati di lokasi tersebut gitu. Selain itu sekarang Instagram itu sedang naik daun sekali ya, sosial media. Ibu bisa menggunakan influencer, Bu. Itu sangat top banget untuk viral marketing sekarang, pemasaran viral. Jadi kita menggunakan teknik memviralkan gitu. Ada namanya salah satu influencer yang terkenal ya, namanya Magdalena. Itu sekali dia ngepost, itu biasanya bakal langsung viral, bakal langsung banyak yang nyoba gitu. Entah itu menggunakan beli via GoFood atau pada datang langsung gitu kalau dia udah sekali post. Jadi karena influencer itu penontonnya tuh juta-jutaan kayak gitu. Sekarang lebih baik kita membayar influencer daripada kita harus misalnya uang yang lebih banyak lagi gitu, pengeluaran yang lebih banyak lagi, ngiklan di mana yang belum tentu efektif. Tapi kalau misalnya kita menggunakan influencer yang memang penontonnya itu ngincernya adalah orang-orang cinta kuliner, itu tepat sasaran sekali kayak gitu. Mungkin itu ya dari saya, semoga memberikan masukan. Mungkin Baik, Ibu, ada yang lain yang menambahkan? Ya, udah cukup. Ya, udah. Enggak. Ada lagi yang mau menambahkan? Iya, iya. Halo ibu-ibu, ini penanyanya banyak nih, sabar ya. Ya, oke. Ini penanya kedua, saya juga belum tahu nih nama ibunya siapa. Silakan Bu, duduk Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ati dari tim penggerak PKK Kelurahan Wilayah Selatan, mau menanyakan kepada Pak Agung. Ya, Bu Ati, silakan. Saya mau nanyakan bagaimana cara memfoto produk kuliner semenarik mungkin untuk diposting di sosial media. Gitu aja Pak pertanyaannya. Foto ya. Berarti ini terkait visual ya. Terkait visual memang penting banget Bu, karena kalau misalkan di sosial media itu kita kan nggak bisa nyium produknya ya. Kalau kayak burger misalkan,
Kalau di warungnya atau di restoran kita bisa nyium bakaran dagingnya gitu kan, menggugah selera. Tapi kalau misalkan di sosial media kita cuma ngelihat gambarnya aja. Nah, sebenarnya sih ada teknik foto tertentu gimana caranya untuk supaya makanan kita terlihat menarik. Nah, yang pertama itu dari pencahayaan. Pencahayaan itu harus baik, Bu. Jadi misalkan produknya saya ambil contoh minuman deh, minuman kekinian, minuman segar, minuman kopi. Biasanya yang ditampilkan itu pencahayaannya. Terus apa isi di dalam minuman itu? Contohnya di dalamnya ada bobanya. Bobanya harus terlihat gitu. Terus minuman segar biasanya di gelasnya itu ada keringat-keringat, bun-bun air yang sangat menyegarkan itu kan? Ya. Terus kadang-kadang juga susunya ketika dituang tuh sesegar apa. Biasanya ketika susunya dituang, itu difoto seperti itu. Contoh lainnya produk makanan. Misalkan kayak burger. Burgernya harus kelihatan dagingnya gitu. Contohnya kayak McD kan dagingnya tuh besar-besar ya. Padahal kalau kita beli nggak sebesar itu sebenarnya burgernya. Tapi dia menarik banget. Kayak anak-anak kecil tuh tertarik. Harus makan di McD pokoknya. Padahal aslinya burgernya kecil itu. Nah, gitu cara menariknya tuh dia foto dagingnya kelihatannya besar walaupun nanti kita produknya harus jujur ya. Foto sama asli itu harus sama gitu. Jadi dagingnya terlihat, terus sayurannya terlihat. Biasanya menarik dari burger lagi apa? Kejunya tuh meleleh-leleh gitu kan. Nah, itu menarik banget tuh. Contoh produk lain, misalkan kayak risoles mayones. Jangan foto risol diem, tapi foto risol lagi disobek kayak gitu. Kan kelihatan tuh isinya macem-macem. Asal jangan isi kupon aja, Bu ya. Ya seperti itu, Bu. Pencahayaan penting, terus angle foto juga penting. Gitu, Bu Ati. Iya Pak, makasih Pak Agung. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain mungkin ditambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Udah cukup. Saya masih buka satu penanya lagi ya Bapak Ibu. Silakan satu orang lagi. Ayo, habis ini bisa kita tutup. Monggo duduk di sini. Bu Vici nanti milih 2 UMKM ya? Duduk di sini. Ibunya malu-malu nih mau bicara. Ibu, apalagi ibu pelaku UMKM kan? Ayo, mana yang pelaku UMKM-nya? Saya mau tanya tuh, UMKM-nya di bidang apa? Pelaku UMKM. Ayo, silakan. Tapi ibunya malu bicara. Oh gitu, nggak usah malu. Kita nggak gigit kok, orang jauh kok. Ayo Ibu, silakan monggo, kita tunggu loh. Oh, ditanya segala kayak kemana aja. Ibu waktu. Ibu nanti ikut di kemana-mana, tak berani nanya. Mulai dari yang kecil dulu. Ini kan orangnya sedikit. Alisa, Ibu Irida bisa nggak background-nya tuh jangan pakai background kita, maksudnya biar kita terlihat melihat. Iya, betul bisa. Ibu pelaku usaha apa? Sampaikan aja. Ya, silakan. Silakan Ibu. Ada background-nya, tetap ada background-nya. Ya udah nggak apa-apa lah. Nama saya Bu Retno, saya pengusaha kue basah. Yang ingin ditanyakan? Saya ingin menanyakan, saya udah lama ya, cuma untuk pemasaran saya kurang bisa meluas gitu. Besarannya gimana caranya? Itu aja, Bu. Silakan, ada yang mau bantu kue basah ini ya, usaha rumah tangga ya. Ini sebenarnya banyak bangsanya ya.
Cuma saya pengen lebih luas gitu, bisa pemasarannya pengen lebih. Ibu biasanya jualannya di mana, Bu? Biasa jualannya di mana? Tuh nitipin warung-warung gitu. Oh, Saya nitip pengen di warung. Terus ada yang pesen gitu. Pengen lebih luas itu Bu pemasarannya. Cuma saya nggak ada kenalan ke itu yang gaptek aja gitu. Saya pengen memperluas pemasaran, cuma saya nggak mampu gitu. Bu, kalau lagi bikin kue basah, pernah dipotret kemudian ditaruh di status WA nggak, Bu? Iya sih, iya pernah. Iya, iya. Ada yang bisa bantu atau Ibu Yenida langsung? Ibu, ya, Bu siapa? Mohon maaf, Bu Retno ya. Iya. Iya. Bu Retno, mohon maaf, selama ini sehari itu bisa bikin berapa, Bu? Maksudnya kapasitas produksi Ibu bikin sendiri atau ada yang bantuin atau gimana? Aku bikin sendiri. Saya sehari bisa naruh di warung-warung sekitar 100 kue gitu. Ada 6 warung itu cuma sedikit-sedikit, Bu. Cuma saya kadang pengen lebih gimana caranya kantin-kantin apa mungkin di universitas apa di kantor-kantor gitu. Itu selalu habis nggak, Bu? Setiap hari produksi kue selalu habis? Alhamdulillah sih habis. Ya kadang bisa tapi nggak seberapa, paling dari 100 ada 5 biji gitu. Gini Bu, mohon maaf. Jadi kalau misalnya nih Ibu mau memasarkan, terus Ibu sendiri harus paham bahwa kapasitas produksi berapa yang Ibu mampu produksi gitu. Jadi kalau misalnya Ibu nggak ada yang bantuin, itu kapasitas produksi Ibu sendiri kira-kira mampu sampai berapa pieces. Jangan sampai nanti pemasaran udah luas, terus banyak yang mau, tiba-tiba kapasitas produksi ternyata nggak bisa memenuhi gitu. Sendiri nih Bu, umpama saya ngerjain sendiri, saya mampu bisa sehari umpama pernah ya ada pesanan gitu 400 biji saya bisa 400-500 itu sendiri. Cuma kalau bermacam-macam kue saya bisa panggil teman saya. Cuma untuk bumbunya emang saya sendiri gitu. Paling bantu goreng apa gitu. Ibu sudah coba melalui media apa? Maksudnya WA, komunitas, melalui apa yang media yang Ibu pernah coba selain ke warung-warung secara langsung? Belum, saya baru ke warung-warung. Tadi yang mungkin Bu Visi udah kasih saran, mungkin bisa diposting di status WA dulu. Terus Ibu punya beberapa komunitas, entah itu komunitas pengajian, komunitas PKK, biasanya kalau ibu-ibu biasanya promosi dari mulut ke mulut, akhirnya banyak juga sih pesanan Bu Retno, biasanya sih seperti itu. Kalau mau lebih profesional lagi, bisa, tapi itu tadi yang saya bilang, dipastikan dulu kemampuan produksinya, apakah bisa saat misalnya ibu sudah menggandeng seperti GoSend atau GoFood atau apa, itu harus benar-benar profesional. Ibu harus buka setiap hari, tidak bisa ada kata waktu tutup karena nanti bisa kena ada sanksi dari pihak itu. Jadi entah itu Shopee atau GoFood atau apa, kalau memang belum bisa belum bisa komitmen, mungkin di ini dulu dengan cara Ibu promosi dulu melalui status WA Ibu dan komunitas-komunitas. Setelah Ibu mulai, oh ternyata ada nih beberapa yang bisa bantuin saya dengan kapasitas produksi, kira-kira sehari saya bisa produksi sekian. Setelah Ibu yakin tiap harinya bisa memproduksi banyak, Ibu mungkin bisa kerjasama dengan beberapa support system kayak tadi yang profesional, tapi harus komit Bu, biasanya seperti itu Bu Retno. Bu Retno juga saya boleh menambahkan, apakah Ibu sudah punya Facebook? Bu Retno? Bu Retno? Ada di mana? Apakah Ibu sudah punya Facebook, Ibu? Ada Bu, cuma saya gimana ya, saya jarang pakai gitu.
Iya, ada baiknya juga Ibu di Facebook itu banyak sekali ya. Mungkin waktu Ibu bikin, Ibu potret, hari ini dapat pesanan dari Ibu ini gitu kan ya. Dipotret macam-macam kuenya itu. Bagi yang minat, monggo WA saya di nomor sekian. Seperti itu Ibu di Facebook. Dan di Facebook itu juga banyak grup-grup kelompok kue-kue seperti itu ya Bu. Dan mereka memasarkan juga seperti itu. Jadi nggak apa-apa Ibu pakai aja Facebook. Jadi kan Facebook itu untuk menjadi kita penarik pemasaran kita selain di WA status. Kadang-kadang tetangga saya gitu ada yang bilang gini, Teh Yani ketan serundengnya nggak, biasanya kan cuma putih, sekarang kayak nasi kuning terus dikasih serundeng di atasnya, enak banget yummy. Nagih mau pesen lagi, itu di screenshot, taruh di WA. Jadi seperti itu. Jadi ada daya jualnya kan, itu kan referensi dari ya Bu ya. Nah, dari WA status, kemudian juga dari Facebook. Seperti itu Ibu, dicoba ya. Gampang kok bikin Facebook. Mulai sekarang. Dari saya. Sip, coba aja Bu. Ada yang lain ya? Atau bagaimana Bu? Sudah cukup atau masih ada mau tambahan? Ya Bu, sudah cukup. Oh iya. Sudah Bu Yanida. Terima kasih Bu Retno. Baik. Terima kasih atas pertanyaan dari para peserta, serta paparan dan jawaban dari para narasumber yang sungguh bagus untuk kita dapat implementasikan dalam keadaan masa pandemi ini. Dikarenakan waktu yang sangat terbatas, maka pertanyaan cukup sampai di sini saja. Semoga pembahasan yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua yang hadir di sini. Saya Lisa Mariana, pamit untuk undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata-kata. Terima kasih, selamat sore. Saya kembali kepada isi kita pada hari ini. Enggak, kembali ke pembawa acara Mbak Valencia. Oke, silakan, maaf. Iya, baik. Moderator boleh ini. Ya, moderator udah selesai. Iya, baik. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, saya sedang di dalam perjalanan, Ibu dosen dan para peserta. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Saudari Alisa Mariana yang sangat luar biasa memandu sesi diskusi pada hari ini. Dan kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan materi dari para pembicara yang sangat inspiratif. Oke, baik. Untuk acara selanjutnya yaitu pemilihan tim untuk di-mentoring kepada panitia kegiatan acara. Saya persilakan. Boleh Ibu diserahkan saja, Ibu? Kayaknya kalau ini mesti diskusi dulu nanti ya. Diskusi gimana dong caranya? Tapi saya setuju dengan Ibu Retno, karena Ibu Retno akan mencoba mempromosikan dagangannya itu satu Ibu Retno. Yang kedua nanti kita bicarakan dulu. Tadi ada tiga penanya. Tadi pertama Bu apa Alisa? Bu Rini, Bu Wati, dan ketiga Ibu Retno. Yang dipilih di mentoring ada berapa? 2 atau berapa? 2. Ya, silakan sekarang aja Bapak Ibu biar nggak terlalu kesorean. Iya, yang di antara 3 itu semuanya punya usaha Bu Yanida. Yang 3 orang penanya itu UMKM punya usaha katanya. Bidangnya apa aja? Kalau Bu itu kan Bu Retno kue basah ya. Yang 2 sebelumnya usahanya apa ya? Ibu apa tadi Bu? Bu Ati itu tadi catering. Bagus. Terus yang nomor 2. Kalau yang pertama Bu Ati yang kedua. Bu Rini. Ayam betutu. Bu Rini PKK kayaknya ya? Ayam betutu? Bukan. Kue juga. Kue, makanan basah. Oh, yang satu catering. Ya, yang satu catering. Enak-enak ya, ada kue, ada catering. Kita melihat bahwa Ibu Retno baru mengetahui bahwa untuk memasarkan sesuatu itu tidaklah terlalu susah, apalagi kita udah biasa ya bikin itu Bu Retno. Dan kemudian untuk variasi lainnya kita pilih yang punya usaha catering. Bagaimana, setuju semuanya? Ya, oke. Setuju. Ya, oke. Setuju. Kesimpulannya apa coba deh? 1 Ibu apa? Ibu Retno. Ibu Retno yang satu sama Ibu Retno. Atau mau ini Bu, 3-3-nya. Jadi yang sesama
kue basah digabung, dianggap satu gitu. Mentoringnya bisa barengan sih yang kue Iya, basah tuh. Oh, boleh, boleh. Jadi nggak ada mentoring nggak ada yang Kue basah nggak disatuin mentoring. aja. Jadi semuanya di mentoring. Ya, jadi tadi 3 penanya ya Bu, kan bidang usahanya tadi ada 2 kue dan 1 catering. Nanti ada mentoring dari Mercu Buana ya Bu. Ya, oke udah saya sampaikan. Jadi 3-tiganya bisa di mentoring berbarengan ya. Nanti ada kabar lagi ya Bu, nanti akan dikabari lagi. Oke, Bu Yenida, itu tadi Bu Retno sama Bu itu udah masuk ke grup anggota PKM kan? Jadi udah masuk kontaknya ke kita grup punya. belum. Oh iya. Ya, kalau bisa masuk. Ya, tolong diingatkan juga ke Bu Cica. Ya. Yang udah masuk ke grup itu Ibu yang usahanya catering. Catering. Jadi yang Ibu Retno sama yang satunya lagi belum ya. Silakan nanti join ya. Ya. Oke. Alhamdulillah. Kembalikan ke Valencia. Ya, Valencia. Baik, Ibu. Kita bisa langsung ke penutup aja ya, Bu? Ya. Oke. Ya. Baik, Ibu. Untuk sebentar ya, Ibu. Oke, setelah pemilihan tim mentoring, baik, pemaparan materi tersebut adalah sesi akhir dari acara webinar ini. Saya mengingatkan untuk Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi beserta dengan kuesioner, bisa langsung mengisi linknya sekarang dan link tersebut ada dalam lembar Zoom. Demikianlah rangkaian acara webinar ini. Terima kasih kepada narasumber, tamu undangan, dan para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara webinar hari ini. Saya Valencia Saptika, mewakili seluruh panitia dalam penyelenggaraan webinar hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.